Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Masailul Usul ila Syamailir Rasul li Syekh Alim Allamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sairil sholihin radhiyallahu anhu anhum ila an qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin wa ma qala li ufqat wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah wa la li syai'in taraktuhu lima taraktah. Daripada sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwasanya aku bakhadam kepada Rasulullah di saat umurku 10 tahun. Jadi ketika Nabi kita sampai hijrah ke kota Madinah, Ummu Sulaim, ibunya Anas ini cinta dengan Nabi, mukminah, mengerti bagaimana kemuliaan Islam dan ingin mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, ingin membantu Nabi kita hijrah, tidak punya apa-apa, membawa anaknya Anas 10 tahun. Ya Rasulullah, ini anak ulun, engkau jadikan anak pian, bahadam lawan pian, berdiam di rumah pian sejak 10 tahun. Makanya anak halus itu, tarbiyatul aulad itu sejak kecil, sejak masa SD sudah dikenalkan dengan orang-orang soleh. Makanya begitulah orang dahulu mendidik anak. Mereka lebih banyak memperlihatkan, karena anak itu masih suka meniru. Apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Untuk zaman sekarang susah kita untuk menemukan lingkungan yang dilihat anak itu baik, kecuali di lingkungan pondok pesantren, ya. Lingkungan pondok pesantren insya Allah lingkungan yang terbaik untuk tarbiyatul aulad. Mudah-mudahan ada anak cucu kita yang diabdikan di pondok pesantren. Alhamdulillah di komplek Pian ini ada pondok ya Nabi, ya. Ini tahun hanyar ajaran yang ujian SD, MI, silahkan diniatakan. Bagaimana dalam keluarga Imran, Allah abadikan di dalam surah Ali Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar, kata Imran ini, anakku ini bila lahir menjadi orang yang hanya mengabdi kepada Allah. Diniatkan sama orang tuanya sejak masa kehamilan. Niatnya mudahan dapat anak lakian untuk mengabdi di masjid, di Masjidil Aqsa. Begitulah dahulu mereka. Anak itu khusus berada di masjid aja, beribadah aja kepada Allah. Sekalinya lahir binian, tapi sudah bernazar, tetap Sayyidah Maryam itu diabdikan untuk Allah Ta'ala, tinggal di masjid, tapi di menara atas sana, ya. Pisah dari laki-laki. Tapi niat keluarga Imran ini tarbiyatul aulad, mendidik anaknya. Begitu juga Ummu Sulaim ini, nah, dia nggak punya apa-apa, mudahan anak ini dapat keberkahan, diserahkan kepada baginda Rasul. Anas cerita, sejak 10 tahun saya berkhadam dengan Rasulullah. Maka namanya kekanakan 10 tahun masih ketujuh bermainan, masih ketujuh beramian, ya. Kata Anas, Nabi tidak pernah mengatakan lawan aku, kamu Anas,
Ah itu bahasa kayak sarik, kayak kita ini ya, bahasa membentak, ya. Cuh, ah, cih gitu kan bahasanya, bahasa kayak apa lah, mau kamu nih, nah bahasa Banjarnya mau, ya, ya. Tidak pernah Nabi mengatakan perkataan seperti itu. Dan apa yang tidak saya perbuat ketika saya disuruh Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa ikam kada menggawi, atau dilarang jangan menggawi, kenapa kada ditinggalkan. Begitulah hal ehwal Nabi. Paham kalau Anas ini masih kekanakan, ada perlu disalahkan. Dan kita orang tua saat ini ngalih ya untuk memahami masa kanak-kanak yang masih inya itu kada tapi sadar, bermainan kadang main bola kena kaca pecah, nah kita langsung aja mukul itu ya, atau disuruh inya bermainan aja dan seterusnya. Begitulah. Nah, kita ini jarang menegur itu dengan tarbiyah, tapi dengan marah. Ya, anak misalnya apa membalik makanan, nah kita ini kayak orang tua kebanyakan langsung marah. Ya, padahal boleh marah, cuman kalau tidak sengaja seperti itu, kalau bisa langsung aja kita ini ya kayak apa enggak kan sudah inya kada paham kayak itu, nah inya kada bisa lagi dan seterusnya. Begitulah sebenarnya kita melatih, cuman kita ini karena terlalu sering marah ya, maklumlah kita ini mungkin tidak punya siapa untuk dijadikan marah, lalu anak dan bini jadi korban. Karena manusia ini bisa marah gitu kan ya, ngalih orang yang sabar, yang memang setiap saat ya, selalu memahami keadaan itu ngalih, perlu latihan, tidak segampang-gampang itu ya. Ini contoh bagaimana sifat Nabi itu ya, dengan anak kecil dan dengan siapapun. Kemudian Anas bercerita, pernah aku disuruh ke pasar. Nas ke pasar lah, nukar ini. Anasnya sudah koler di hati. Ya. Ya ini tentunya berlanjut setahun, 2 tahun, 3 tahun. Anas ini berkhadam harus sampai Nabi wafat. Kan umur terus bertambah nih Anasnya. Nah, cuman ya masih kekanakan. Pernah disuruh ke pasar, di hati ini sudah kena koler. Akhirnya tulak, terpaksa ibaratnya. Pas di tengah jalan melihat kekanakan bermainan, umpat jua Anas bermainan. Nabi menghadangi, mana ini Anas ini kada datang-datang. Nabi tulak mendatangi. Nah ini orang tua. Orang tua yang perhatian dengan anak, takut kalau anak itu di luar nyaba apa, baik keselamatannya ataupun pergaulannya. Bila anak tuh hilang dicari, bila kada jelas. Ini ya, ini orang tua kadang jarang mencari anak tuh. Apalagi anak binian kada tapi dicari. Datang jam 10 malam, ada yang 11 malam, ya kada tahunya lawan siapa berkawan. Apalagi nang sudah bujang bahasanya. Ya, anak binian tuh harus lebih dijaga. Ya. Tapi begitulah akhir zaman ini ya. Ini orang tua ini terlalu sayang anak. Kada tapi mencari lagi lawan anak. Ya. Ada kayak itu juga terlalu sayang itu. Kalau dia sudah punya suami baru urusan suaminya, tanggung jawab kewajiban suaminya. Tapi kalau masih belum, orang tuanya meskipun inya sudah kuliah
Cuman kalau anak binian bulik malam kada tahu kabar, kada tahu kemana begawi kada, itu orang tua harus mencari. Ada boleh membiarkan nih Nabi kita mencari nih, datangi mana Anas nih, soalnya bermainan lawan kekanakan. Nabi pun datang begamat-begamat langsung menutupi mata Anas mulai belakang. Ya, hanya Anas ini menoleh ke belakang, ternyata adalah Rasulullah dan Nabi kita wa huwa yadhhak. Nabi kita pun senyum. Nah, ya. Fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak. Faqala ya Unas. Dan Nabi kita Unas. Ikam ini aku suruh tulak. Iya. Ulun tulak ya Rasulullah. Nipang tulak sudah. Menjawab juga Anas nilai. Ulun ini tulak keluar. Cuman karena disuruh bermainan, nukar hajat di pasar zona. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menggayai, Nabi kita melembuti, begitulah. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ini sangat perlu, ya. Kita itu lebih dekat dengan anak, lebih dekat, lebih perhatian. Tapi fitnah sudah ngalih. Orang tua sibuk begawi, mamanya sibuk main HP misalnya, anaknya juga sibuk bermainan, kada tagaduh lagi, ya. Dan masa anak ini cepat berlalu, pian kada terasainya sudah karas sekalinya, kada kawal lagi dipadahi. Makanya dalam kitab Akhlak lil Banin, Syekh Umar Baraja itu menjelaskan, ya, mengibaratkan batang pohon. Batang pohon itu bila masih pohon itu halus, kawa dilurusakan, batangnya masih lemah, kawa ditangkir, disiring sehingga tumbuhnya ke atas lurus. Itu ibarat anak kecil, kawa masih dilurusakan dengan perhatian dan pendidikan orang tua. Bila sudah batang itu ganal karas, hendak pian lurusakan karas, nya melawan. Bila pian paksa, patah. Nah, itu tamsil untuk mendidik anak kita. Makanya kata Syekh Abdullah Baqadal dalam kitab Mukhtasar Shagir, wajib bagi orang tua itu untuk mengeluarkan harta mendidik anak selama ketika orang tua tidak mampu mendidik anaknya, ya. Ilmu yang wajib, ilmu fikih, ya, ilmu adab, akhlak, Al-Quran wajib dia mengantarkan kepada seorang guru atau mendatangkan guru mengajari anaknya biar mengerti bagaimana ibadah, bagaimana akhlak muamalah. Wajib hartanya itu untuk mendidik anak, wajib, ya. Tapi bila kada hendak keluar duit, didik seorang, ajari seorang. Mampu kada? Bila kada mampu, harus ada guru yang mengajarinya. Nah, ini yang ngalih wayah ini. Makanya yang paling pas itu pondok pesantren, Bang, sudah, ya. Karena ulun ini di pondok mulai lulus SD, soalnya lulus SD sudah di pondok tahun 99, ya. Jadi lagi halus tuh sudah di pondok aja. Umur berapa tahun ulun SD itu lah, 12 tahun lah kira-kira. Nah, kurang lebih Anas ini 10 tahunnya di pondok. Ulun 12 tahun, nah 2 tahun aja bedanya. Ya. Tinggal di Jalan Veteran, Gang Baru. Di situ komplek banyak orang-orang nang macam-macam daerah situ, ya. Orang-orang pendatang.
Dulu situ kuburan Cina, Gang Baru tuh sampingnya Gang Sepakat, Kampung Madura tuh kuburan Cina. Lu ingat Bahari bermainan di kuburan Cina itu? Sebelum Wuhan Madura banyak menempati itu. Nah, ingatlah biar kuburan Cina. Jadi nyebelah gang itu kuburan Cina sudah. Pada kenal kuburannya. Nah, Imbah itu di Wuhan Madura menempati rumah. Hilang kuburannya wah ini sudah. Jadi Gang Sepakat, nah, samping Gang Sepakat tuh Kampung Ulun, halus SD di situ. Nah, jadi tahun Bahari itu kekanakan sudah nakal-nakal dia di kota kayak itu Pak, berokokan kanakan itu. Ya, macam-macam tuh di gang itu. Majelis taklim kededa dilanggar situ. Bahari tahun 90-an tuh kada tapi majelis ya di Banjar ini. Ya kecuali orang tua yang masya Allah gitu kan mungkin membawa anaknya ke sekumpul kak. Kalau orang tua kadada abah kadada mama aja, mama sibuk bangkosi anak kada sawat menggaduh anak, abah kadada. Jadi bakal kawan nenek harus. Nah untungnya sasat ke Jawa, pondok ada pondok gratis. Nah pondok gratis di Lawang Malang. Alhamdulillah 6 tahun di sana ada babayaran. Nah mulai selamat daripada pergaulan bekakawanan. Nah bulik setahun 2 tahun kadang bulik liburan pak kapal dari Sakti ini Kalimutu 99 tuh masih ada Kalimutu. Imbah itu tahun 2 tahun 2001 diganti sudah ada Marina kan yang lupa ulun. Kalimutu sudah terakhir tuh tahun terakhir kapal Kalimutu rame pada kapal Bahari ya. Kekanakan sudah ke Jawa. Kuitan kada mantar lawan kakawanan aja tulang. Tapi kada apa-apa ya kada menyelamatkan akhlak ini. Wah ini nyaman sudah pondok parak-parak, pondok mewah-mewah, fasilitasnya nyaman. Banjarmasin ya, daerah Banjarbaru Martapura. Ada ngalih lagi sudah pondok. Wah ini malah Kuitan ini mulai perhatian dengan pondok pesantren ya, mulai perhatian, mulai paham mendidik anak nih kada semudah itu ya, dan juga melihat bagaimana pergaulan yang begitu keras sehingga perlulah kita menyelamatkan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, Allah jaga dirimu keluargamu daripada api neraka. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan bil ilmi, menjaga anak dari api neraka bil ilmi, dengan ilmu. Itu tafsir yang paling simpel. Tafsir Ibnu Abbas bil ilmi kata beliau. Kalau pengen selamat diri kamu, keluarga kamu harus sering-sering majelis, dekatkan dengan guru, ngaji, belajar, itu keselamatan. Ya mungkin saat ini anak cucu kita banyak bermain di rumah, di luar, ya tinggal kita memikirkan, mendoakan, ya. Paham ya bang? Artinya kita sadar aja, ya. Ya beruntung yang anak-anaknya saat ini duduk di musola, halaqah Quran. Kalau di pondok ya jelas, ba'da maghrib ada amalia, ada daras, ada halaqah Quran sampai isya. Kalau di pondok jelas, ya. Setelah isya pulang baca zikir wirid. Ya, nanti makan malam, setelah makan malam murojaah. Ini santri ya di pondok ya Nabi ini murojaah sampai jam 10, jam setengah 11 ya, santai kekanakan. Nanti setelah murojaah jam 11 guringan
Jam setengah 5 bangunan, jam 5 kadang bangun pas azan. Ya. Nanti setelah Isya sudah witirnya berdahulu. Jadi mbak sembahyang subuh, tahfiz Quran, halaqah Quran, hafalan mutun, ya. Setelah itu sampai isyraq, setelah isyraq sarapan, bersih-bersih, jam 9 masuk kelas sampai jam 12. Sembahyang zuhur berjamaah, setelah zuhur ya makan siang, istirahat sampai asar. Setelah asar ada roha dan kegiatan yang lain. Ya, menjelang jam 5, jam setengah 6 maghrib, begitulah taputar sehari-hari. Tereda waktu bakakawanan, tereda waktu bajajalanan. Lulus SD sudah nangka itu dididik. Nah begitulah pondok pesantren. Ya, batang itu masih lama, hawa dilurusakan. Nah, tapi karenakan bila masa-masa seperti itunya bengkok, bakakawanan, borok-rokokan, nongkrong-nongkrongan, ngaliham sudah tuh. Terbina dia otaknya, senang-senang, bararamian, apalagi kan obat narkoba. Aslinya melempok dia bang dulu lah, nukar jinet, itu narkoba, itu musibah. Itu udah seakan-akan kebahagiaan orang tua runtuh. Salah perhatian 3 tahun 6 tahun aja, masa-masa SMP SMA atau masa kuliah, kebahagiaan orang tua bisa selama-lamanya ya terus tersakiti melihat masa depan anaknya seperti itu. Akhirnya jadi pikiran, duit habis mau obati, pikiran terkuras, gawian kada fokus. Nah begitulah realita kita saat ini. Ya, kita ini umat Islam ini kayak itu kan diserang oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Ya, narkoba itu kada ada habisnya. Banjarmas ini pernah ranking kedua kan narkoba. Banyak di daerah sini gudang-gudang narkoba itu. Tangkapinya ada pulang, ada mau habis. Aneh juga lah. Allahu Akbar. Jadi bagaimana Anas juga menceritakan, suatu hari saya berjalan dengan Nabi. Nabi memakai rida ya, Najrani, tebal. Jadi beliau memakai, mungkin beliau makai ini berputar kayak itulah, mungkin beliau berputar. Ini beberapa Nabi kita pakai rida ya, kadang seperti ini ya, kadang sebelah kanan, kadang juga dari Nabi ya, beberapa apa. Jadi Nabi kita pakai rida, begitulah pakaian Nabi ya. Di luar pun Nabi kita pakai rida ya. Tidak hanya sholat, di luar pun setel Nabi pakai rida. Kemudian datang orang Arab Badui, Arabi, dia pun menarik rida Nabi, tariknya, ya, ditarik dengan kuat, tariknya gitulah, malah. Kata Anas, aku ngelihat daripada leher Nabi, yang kulit Nabi putih, kemerah-merahan itu, ya, itu ada bekas kayak bebalar. Kulit Nabi cepat berubah kan, putih kemerah-merahan. Sedikit aja kena sentuhan tuh berubah kulit tuh. Melihat Anas, perubahan kulit leher Nabi. Saking gancangnya menarik. Dia berkata, ya Muhammad, murli min malillahi ladzi 'indak.
perintahkan kepada sahabat-sahabatmu, berikan aku tambahan harta. Jadi sudah dibagi harta buat fakir miskin, orang pedusunan ini merasa kurang, datang ke Nabi minta tambahan lagi. Nabi kita pun memandang dia ke belakang, menarik ya, ke higa ke belakang, pokoknya Nabi kita memaling, menarik gitu ya, menoleh. Dan Nabi kita pun summa dhahik, Nabi kita senyum sallallahu alaihi wasallam, senyum Nabi kita. Kemudian Nabi perintahkan ya, sahabat yang mengawani beliau, tolong ini orang beri apa yang dia mau. Udah selesai. Ini Anas langsung menceritakan bagaimana hati Nabi yang luar biasa ya, lembutnya, rahmahnya, pemaafnya, pemahamannya. Ini orang ya nggak ngerti lah, orang desa, pedesaan, mungkin ya tidak sering duduk di hadapan Nabi, tidak mengerti wibawa Nabi, ya dia polos-polos saja gitu dengan Nabi. Cuman Nabi tidak menganggap sedikit pun kalau itu suatu ya penghinaan untuk beliau. Padahal ini Rasulullah ya, yang sahabat itu kalau di hadapan nunduk, segan, kalau bicara tuh pelan. Ini menarik, kasar lagi. Kalau ada Sayyidina Umar udah minta izin mau dipenggal kepalanya ini. Mungkin kereda Sayyidina Umar waktu itulah. Nah, Nabi kita senyumnya tuh nah. Jadi semakin Nabi kita itu dibuat kecewa bahasanya, Nabi kita malah dengan senyuman. Nah ini ya, ini sangat luar biasa. Orang-orang besar nih harus punya sifat seperti ini. Pemimpin-pemimpin besar ya harus punya sifat mengertilah dengan keadaan orang-orang kecil. Lihat negara kita ini, pemimpin-pemimpin kita ini bagaimana ketika orang-orang rakyat kecil ini banyak tuntutan bahasanya, ya bukan tuntutan lah, ingin kebijakan aja sesuai janji. Demo para mahasiswa ribuan ya, para organisasi ngumpul, mereka meluangkan waktu, meliburkan sekolahan, universitas ya, mereka niat ingin berbicara dengan pemimpin tentang kebijakan. Ini mereka mengajak ya, ingin bertemu langsung dengan pemimpin negara untuk berdiskusi langsung, karena sudah dibuat ya surat sindiran, ya, masukan, nggak mempan, akhirnya demo. Sekedar demo, tidak ada sedikit pun menyentuh pejabat-pejabat, apalagi menyakiti. Tidakkah mereka mau sekedar keluar untuk menghadapi ini pemuda-pemuda yang mereka punya, mereka kan anak kuliah, belajar, mereka melihat apa yang dirasakan rakyat, ingin mengutarakan sebuah pendapat tentang kebijakan yang mereka, atau ingin menagih janji. Tidak ada yang disakiti, tidak ada sempat menghinakan toh, sekedar untuk mendatangi aja pinang alih banar, akhirnya aparat langsung menghadang. Ya begitulah, mulai bahari sampai wahini ngalih banar, setiap demo itu melihat pemimpin langsung keluar berhadapan. Ayo kayak apa kita ya, yang ada hanya langsung polisi diarahkan, batu tunjul-tunjulan ya, gas air mata, banyak korban, kadang ditangkap dan seterusnya. Kef, bagaimana dengan akhlak Nabi Muhammad? Jauh banar. Nabi tidak sempat, jangankan Nabi sudah Nabi sudah adil, memberi, semua dibagi. Cuman ini orang kada tahu diri, kada tahu sopan.
Kita ini rakyat tercekik, bukan sudah makmur, bukan tercekik, ingin haknya bagaimana dengan pemerintah ini, dengan pejabat ini. Ini malah tidak ada solusi, yang ada hanya keributan, kericuhan, dan seterusnya. Mulai bahari sudah banyak mana demo di mana-mana, tidak ada yang bisa meniru kemuliaan seorang pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kecil, orang-orang pedesaan. Ya, luar biasa kalau orang pemimpin itu ngertilah syama'il Nabi ini ya. Ajib ya, ajib kalau pemimpin itu ya nggak sempat di demo ya. Kalau mereka mau punya hati aja, tapi entah dari apa ya hatinya ya. Ya, kita bingung juga ini. Dolar naik sekarang nih. Dolar naik tuh kayak apa kisahnya tuh? Rupiah turun, karena nukar minyak tuh lawan dolar, karena akhirnya minyak sempat naik juga. Bila minyak naik, kendaraan pakai minyak apa pakai bensin kah, pakai minyak gas kah? Pakai minyak gas makin larang. Pakai banyu kah? Akhirnya naik semuanya. Plastik sempat naik juga. Aneh juga plastik nih, dari bensin nggak mula plastik membakarnya mungkin lah, naikkan barang-barang ya. Allahu Akbar. Kita ini harus punya ilmu sabar ini ya. Dulu itu Nabi kita sabar dengan rakyatnya. Kalau kita ini sabar dengan pemimpin nih, bingung kita. Nabi itu banyak sabar dengan sahabat-sahabat yang kurang ajar nih bahasanya ya. Ya, sahabat semuanya sahabat, cuman kasar-kasar dengan Nabi. Cuman Nabi kita senyum aja beliau. Padahal sudah adil. Tidak ada yang lebih adil daripada Nabi kita. Kalau sekarang ini wajar. Keadilan tuh kada tapi kelihatan lagi sudah. Hukum-hukum bina sengalih banar melihat berita wah ini. Baiknya kita kada usah membuka mungkin sudah kau sebab HP gitu. Munyak asa kada kawa akal nih, kada kawa sudah lawan hati ini kada cocok lagi sudah melihat macam-macam kabar negara kita ini. Ya. Banyak yang berdoa aja sudah kita. Berdoa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farid alal muslimin ya. Masya Allah. Di Yaman gimana Ustaz Mujahid? Di Yaman baik ya. Kapan datang? Ya, ini ada Ustaz Mujahid 10 tahun ya di Yaman ya. 7 tahun ya. Di pondoknya Habib Umar nih, ya, orang gang jalur 9 ya, baru datang alumni pondok Habib Umar ya. Cuma orang sudah bulik, ya, beliaunya tulak ya. Ada tetamu kami di sana. Insya Allah. Dan Nabi kita bila disakiti oleh siapapun, Nabi kita berpaling. Ya, disakiti itu tidak hendak melawan itu kada. Mahasiswa itu datang bukan untuk perang, nggak bawa senjata, malah diajak perang. Ya. Orang tuh kalau ngajak perang ke pemimpin tuh malah harus berusaha melawan nih. Ini mahasiswa kada hendak perang malah disuruhnya bakal lahir. Kan aneh bana kala, paling bana sudah. Di mana kenegaraan itu di mana? Pendidikan kenegaraan ini bagaimana ya? Sistem pendidikan di dunia pertahanan ya, tentara atau Polri ini, saya nggak tahu pendidikan masalah menghadapi orang demo tuh kayak apa gitu.
Ya, apakah ada pendidikan akhlak gitu kan? Pendidikan tidak harus ya, membuat mereka celaka, luka-luka, kasihan mereka. Setiap demo seperti itu. Ini Nabi kita tidak pernah mau kalah itu beliau. Ya. Ketika beliau disakiti, Nabi kita mengatakan rahimahullah akhi Musa, faqad udziya bi aktsara min hadza fasabar. Allah rahmati saudara saya Nabi Musa. Nabi Musa lebih banyak kena ujian dan dia sabar. Nabi kita begitulah, selalu menapak tilas dengan perjalanan para nabi. Menapak tilas perjalanan para nabi. Mudah-mudahan kita Allah berikan ya rasa ini ya. La yuhawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan umat Islam ya. Amin ya rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqina faqihlana sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.